Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ahli dusturikum ya ahli darak wa ya ahli an-nawbah wa ya ahli an-nur wa ya ahli al-hilm wal 'aqd. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Bersama Ustaz Masani, ya, guru kita yang mengajar di sini, dan Ustaz Rahman Baktir, ya, dan tokoh-tokoh masyarakat, semoga yang hadir, ya, kita doakan selalu sehat, afiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, jauhkan dari fitnah dan bala, dan semua adik-adik, ya, diberikan kesehatan, ya, diberikan keterbukaan, ya, futuh. Apa futuh? Dikasih kebuka dalam urusan ilmu, urusan pemahaman, urusan rezeki, urusan, ya, kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ketemu lagi, kita bahas ini kitab, ya. Apa yang kita pelajari? Kitab Risalatul Jami'ah. Apa namanya? Risalatul Jami'ah. Harus tahu dulu judulnya, yang kita paham dulu, ya. Risalah yaitu buku yang kecil, dari kata risalah, ya. Surat itu biasanya disebutnya risalah. Jami'ah tapi lengkap, ya. Ada di kitab-kitab yang besar, nggak ada di kitab ini, ya. Ada yang dibahas di sini, tidak ada di kitab-kitab yang besar, ya. Dan sebagian ulama menyatakan, kita punya guru-guru menyatakan nanti Imam Nahdi datang akan menggunakan kitab ini. Jadi harus punya nih, ya. Ini Habib tawarin nih, yang mau aja nih, ya, sisa segini. Ini kitab luar biasa, satu kitab isinya 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Satu buku nih, ya. Cuma 50.000. Yang mau boleh. Ya, udah terjemahnya udah lengkap. Tinggal dengerin, dihafal, ya. Wah, insyaallah dapat ilmu. Baik, ya. Nanti ayo, Habib mana Ustaz Masani baca, yang baca, ya. Ankum. Nah, itu, ya. Yes, itu pujian yang paling tinggi. Kalau bagaimana memuji Allah yang caranya paling tinggi? Nah, ini ucapkan kalimat ini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, siapa baca 3 kali tiap pagi termasuk orang-orang yang bersyukur, ya. Terus Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini udah dibahas kemarin. Salawat ada 3, ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat orang-orang beriman, manusia dan jin, ya. Salawat dari Allah artinya rahmat Allah. Apa artinya? Apa salawat Allah? Rahmatnya Allah untuk Nabi Muhammad. Itu. Kalau ditanya, apa salawat Allah? Artinya rahmat Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau salawat malaikat, istighfar maknanya, permohonan ampun. Ya, kalau malaikat bersalawat artinya malaikat memohonkan ampun supaya Nabi Muhammad diangkat derajatnya, bukan diampuni dosanya, karena dosanya nggak punya dosa Nabi Muhammad. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang, kalau ada, nggak ada. Manusia sempurna, ya. Nah, yang terakhir salawat orang-orang beriman dari golongan manusia ataupun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, sallu, ucapkanlah salawat. Apa arti salawat kita orang beriman? Ad-du'a wa tadarru,
Artinya salawat kita orang-orang beriman adalah artinya doa dan perendahan diri, merendah sama Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita bersalawat bagaimana? Artinya apa? Ya Allah, sampaikanlah rahmat. Ya. Kan tadi salawat Allah rahmat. Kalau kita berdoa berarti ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli, ya Allah, sampaikanlah salawat dan rahmat. Yaitu sampaikanlah salawat, yaitu artinya rahmat kepada Nabi Muhammad. Berguna nggak doa kita untuk Nabi Muhammad? Berguna. Nabi Muhammad semakin tinggi derajatnya, semua umat doain Nabi, semakin doa. Nah, tapi keuntungan itu lebih banyak kita dapatkan. Kenapa? Rasul menyatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu biha asyrah." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi jangan bilang, "Oh, Rasulullah untung." Nggak boleh. Itu emang ada, tapi jangan dikatakan seperti itu. Min babil adab, dari segi etika, ya. Itu salawat aja. Ya, dan itu salawat yang tidak khusyuk. Kalau salawat yang khusyuk, yang penuh ta'zim, yang penuh, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin, ya. Salawat Jibril tuh, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pakai fi'il madhi. Kalau shalla, kalau yusalli sedang bersalawat, yusalli, shalla yusalli, ya. Kalau shalla telah bersalawat, Allah telah bersalawat kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis ini wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi, isma'na alih, apa arti ali Nabi? Keluarga Nabi, ya. Al dalam Al-Quran ada surat Al-Imran, keluarga Imran, keluarga besar artinya. Al-Fir'aun, keluarga besar Fir'aun, nah, itu, ya. Al, ya. Nah, Alu Muhammad artinya humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Menurut definisi mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud Alu Muhammad humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Setiap orang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Pindahin sebagian yang ngumpul di situ. Bagian ngumpul, yang di pojok-pojok sini, pindah-pindah sini, tengah sini. Cepat, yang besar kau sini. Ya, Wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ali Muhammad humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Dengar ini, tulis nih. Ya, kalau ditanya sama guru, sama siapa itu? Wa ala alihi. Jadi humul mu'min. Dengar udah, jangan. Ali Muhammad humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Setiap orang beriman, ya, dari keturunan Bani Hashim wa Bani Muttalib. Nanti dibagi 3. Ada Alu Muhammad, ada Alu Bait, ada Ahlul Bait. Ya. Jadi ada Alul Bait, ada Ahlul Bait. Mana Ahlul Bait? Siapa itu Ahlul Bait? Tadi definisinya umumnya tadi, setiap orang dari Bani Hashim, setiap orang beriman dari keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya. Abu Lahab nggak masuk, Abu Jahal nggak masuk, walaupun Ahlul Bait dari keturunan Bani Hashim, tapi karena tidak beriman tidak masuk. Ya, harus syaratnya beriman, mukmin. Ahlul Bait keluarga, ya. Ditanya sama sahabat, ada satu hadis, ditanya sahabat bertanya sama Rasulullah, mana Ahlul Bait ya Rasulullah? Man haruma zakah alaihim. Orang-orang yang diharamkan makan zakat kepada mereka. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Hum alu Abbas, yaitu keluarga Abbas. Wa alu Ja'far, wa alu Adil, wa alu Ali. Nah, keluarganya Abbas, keluarganya Ja'far, keluarganya Adil, keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ada disebut Alu Muhammad.
Satu, Ahlul Bait. Yang kedua, Ahlul Bait. Mana Ahlul Bait? Coba surat Al-Ahzab lihat. Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya hanya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari keluarga dari kalian wahai ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Setelah itu ayatnya dilanjutkan tentang apa? Coba ayat ke-34-nya bicara tentang apa? Bicara tentang istri-istri Rasul. Nah, berarti istri Rasul masuk kategori ahlul bait. Mereka ahlul bait tapi bukan ahlul bait. Kalau tadi kebalikannya, ahlul Ja'far, ahlul Aqil, ahlul Abbas, mereka ahlul bait tapi bukan ahlul bait. Itu pembagian yang kedua. Yang ketiga, mereka ahlul bait dan mereka juga ahlul bait. Siapa itu? Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa zuriyatihima ila yaumil qiyamah. Nah, yang masuk kategori ini yang ketiga yaitu ahli kisah, yaitu Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasanul Husain dan keturunannya sampai hari kiamat. Mereka masuk kategori ahlul bait dan mereka juga masuk kategori ahlul bait. Nah, itu harus paham. Ya. Kan ada pendapat, oh istri Nabi bukan ahlul bait. Kalau lihat Al-Ahzab 33 34 mereka masuk ahlul bait tapi bukan ahlul bait. Nah, itu dalil, semua bicara dengan dalil. Rasulullah SAW Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dan sahabatnya. Siapa itu sahabat? Kalau ditanya, "Man ashabun Nabi?" Siapa sahabat Nabi? Dijawab, "Man ijtama'a bin Nabi." Siapa orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Fil ardi, di bumi bukan di langit, karena Nabi Muhammad Mi'raj juga ketemu, ya, yang ketemu di bumi. Ba'da bi'tsah, setelah Rasul diangkat menjadi Rasul, ya, karena ada orang-orang yang sudah beriman sama Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, sudah beriman sama Nabi Muhammad, tapi Rasul belum diangkat menjadi Rasul. Contohnya siapa? Bukhara, ya, Rahib Bukhara, pendeta Bukhara, ketika Rasulullah umur 13 tahun berangkat jalannya berdagang sama pamannya ke Syam, ketemu sama pendeta. Pendeta tahu ini bakal jadi Rasul nih, calon Nabi nih. Nah, itu bukan sahabat. Siapa lagi? Waraqah bin Nawfal, pamannya Siti Khadijah, dia juga tahu bahwa Nabi Muhammad bakal menjadi Rasul, tapi Rasul belum diangkat menjadi Rasul. Maka itu bukan sahabat. Jadi sahabat siapa orang yang berjumpa, berduduk bersama Rasulullah di bumi bukan di langit, di alam jaga bukan di alam mimpi, setelah Rasul diangkat menjadi Rasul, dan syarat terakhirnya apa? Wa mata 'alal iman, meninggal dalam keadaan beriman. Kenapa? Ada sahabat yang murtad. Jadi sahabat itu diklasifikasinya 3. Pertama, Ashabul Badar, yang ikut perang Badar. Ini yang paling mulia, 313. Dari 313 ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini paling mulia ini. Dan yang kedua, Muhajirin wal Ansar, itu semua, ya, termasuk Ashabul Quraqa. Setelah Rasulullah kembali merebut kota Mekah, nah itu juga banyak ada yang beriman. Nah itu sahabat 124.000. Jumlahnya 124.000. Nah, yang kedua itu yang kelas yang kedua. Yang ketiga, kelas yang murtad. Yang ada yang pernah murtad dan Rasulullah wafat, sebagian murtad. Nah, yang murtad dibagi 2. Ada yang balik lagi ke Islam, ada yang tidak balik. Yang balik ke Islam namanya sahabat. Tetapi kelasnya di bawah sama yang tidak murtad. Nah, yang sudah murtad ini bukan sahabat. Karena syarat terakhir apa? Mati dalam keadaan beriman. Makanya kalau kita sebut Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan sahabatnya seluruhnya. Siapa ya? Yang maksudnya yang beriman. Ya. Ada kitab-kitab tuh, ya, sejarah, baca.
Ya, Ashabul Badar ada yang ikut perang Badar siapa aja, ya, yang ikut perang Uhud siapa aja, ya, Muhajirin siapa aja, Ansor siapa aja, Tolaqah semua. Terus, kalau udah baca buku banyak-banyak nanti tahu sejarah. Oh, Sayyidina Abu Bakar begini, umurnya begini, perjuangannya begini, Sayyidina Umar begini, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina wasallam. Kalau sallallahu temannya wasallam, kalau sholli wasallim. Nah, ini karena wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wasallam, salam ya tahiyat. Apa salam? Salam artinya at-tahiyah, penghormatan, ya. Makruh mengucapkan salawat tidak tanpa salam, kecuali dalam ketiga kedudukan. Apa? Kalau ziarah sama Rasulullah, nggak usah pakai salawat lagi, langsung assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau salawat yang ada, salawat yang ada dalam riwayat yang hari Jumat tuh, ya, ba'da asar, itu nggak ada wasalimnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ala. Kena itu warat, ya. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu fariidatun, sangat wajib. Fariidah artinya sangat wajib. Lain dengan fardu. Kalau fardu wajib. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu fardu. Fardu wajib. Kalau fariidah isim mubalaghah, artinya sangat wajib. Menuntut ilmu, apa yang maksud? Ilmu agama. Atas muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka, siapa yang berjalan tariqan, di sebuah jalan, yaltamis, dituntut di dalamnya ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memperjalankan kepada orang tersebut jalan menuju surga. Bagaimana cara jalan menuju surga? Menuntut ilmu. Jalani, tapaki, ya, tempat-tempat majlis ilmu, di mana aja, ya. Itu sama menuju surga. Gitu. Terus. Biar ngobrol. Duduk dengerin. Masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islamil Ghazali ghaliban. Nah, ini wa ba'du itu fasul khitab, ya. Setiap kita nulis buku ceramah, wa ba'du, maka selanjutnya setelah mengucapkan alhamdulillah, setelah mengucapkan salawat, maka selanjutnya, maka ini adalah permasalahan mukhtasarah, permasalahan ringkas. Isma'na mukhtasar. Apa arti mukhtasar? Maqala lafdhu wa kathura ma'nah. Lafadznya sedikit tetapi mempunyai makna yang luas. Itu artinya mukhtasar. Min ba'di kutub Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dari sebagian kitab-kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam itu adalah gelar ulama paling tinggi. Orang kalau masih menuntut ilmu namanya talibul ilmi. Kalau sudah selesai menuntut ilmu, dia jadi orang alim namanya alim. Menguasai ilmu fikih namanya al-alim. Menguasai Quran al-alim. Menguasai hadis al-alim. Kalau menguasai seluruh ilmu al-allamah, apa namanya? Al-allamah, al-allamah, orang yang sangat meluas ilmunya, menguasai beberapa faks ilmu. Nah, di atas itu lagi namanya Hujjatul Islam. Nah, ini dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri beri gelar Hujjatul Islam, Al-Allamah Hujjatul Islam. Al-Imam Ghazali, Al-Allamah Hujjatul Islam. Terus, man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilm zahiran wa batin. Nah, ini lihat di sini didoakan sama pengarang kitab Al Habib Ahmad bin Zain, mendoakan di sini.
Man arafaha, siapa yang paham ini kitab, wa amila biha, lalu dia mengamalkan isi kitab ini, narjulahu, kami berharap kepada orang tersebut, minallahi, dari Allah, berharap dari Allah, ayyakuna min ahli ilmi, semoga dia dijadikan ahli ilmu, zahiran wa batinan, secara zahir, secara batin. Nah, ini salah satu keutamaannya baca kitab ini, ya. Siapa orang baca kitab ini dijadikan ahli ilmu, insya Allah. Kalau dia udah paham, dia amalkan, dia termasuk orang ahli ilmu secara zahir dan secara batin. Banyak orang ahli ilmu zahir, tapi batin nggak ada. Ada orang punya ahli batin, nggak tahu ilmu zahir. Yang bagus zahiran wa batin. Wabillahi taufik, dan kepada Allah lah kita meminta taufik. Jadi kita ini dapat bisa baca kitab ini dari A sampai Z sampai selesai, namanya taufik. Bisa hadir malam ini majelis ilmu ini, namanya taufik. Dalam Al-Quran kata taufik cuma disebut satu kali. Lihat surat berapa? Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah seseorang mendapatkan taufik kecuali dengan izin Allah. Taufik ya man wafaqal khair, ya ahlul khair wa anhum alaihi wa wafiqna al khair wa anna alaihi. Terus arkanul Islam. Nah, ini masuk kita rukun Islam. Terus Arkanul Islam khamsatun. Arkanul Islam khamsah. Ya. Arkan jamak dari kata rukun. Apa arti rukun? Rukun iman, rukun Islam, artinya apa? Rukun. Asasus syariah. Arkan artinya pondasinya syariah. Pondasinya syariah ada 5. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi, ya, kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita dilahirkan alhamdulillah dari bapak Islam, ibu Islam. Perlu syahadat lagi nggak? Nah, perlu. Kita udah Islam dari lahir, enggak? Nah, orang yang non Islam dari kafir mau masuk Islam, jadi mu'allaf, harus bersaksi. Tidak, la yukallifu la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama. Dia bersaksi di hadapan dua orang saksi, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, dibimbing, ya. Lalu Islam, ya, dia masuk agama Islam. Kalau orang non Islam, orang kafir masuk Islam harus ada saksi 2 orang. Tapi kalau kita alhamdulillah udah nggak perlu lagi. Dalam ahli sunnah wal jamaah tidak perlu. Tapi dalam syiah tetap harus syahadat. Syahadat lagi. Ya. Ada budaya bagus di Gorontalo, ada di sini. Ya, kalau orang perempuan sudah mulai haid, itu namanya baiat. Ya. Di baiat, nah, itu artinya mengikrarkan supaya dia tahu bahwa dia sudah beragama Islam, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Terus Iqamus shalah, Iqauz zakat, di sini asyhadu, sini saya bersaksi. Saksi ini bukan melihat. Saya menyaksikan bola, itu nonton bola. Tapi kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya berkeyakinan, beriktikad dia bahwasanya tidak ada penyembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jangan sampai dikecoh nanti. Memang mana lihat Allah? Bersaksi di sini artinya beriktikad, berkeyakinan, ya. Dan saya kabarkan kepada Allah, kepada orang lain bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, ya, supaya mengajarkan mereka agama mereka, ya. Terus wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Iqamah, apa arti iqamah? Menegakkan salat. Makna agama salat menegakkan salat, al-mudawamah, artinya terus menerus salat. Kalau salat maghrib ikut, isya nggak salat, subuh nggak salat, zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isya nggak salat, begini namanya belang bentong, belang-belang. Sholat tidak sholat, sholat tidak sholat. Itu namanya baru melaksanakan sholat, belum menegakkan. Nah, ini yang diperlukan, menegakkan sholat 5 waktu, tidak ada libur bagi laki-laki. Kalau kecuali perempuan, kalau perempuan ada haid, ada menstruasi, ada nifas,
Mereka libur, wajib meninggalkan sholat. Nggak boleh sholat, emang haram. Enggak. Tapi kalau kita laki-laki, sholat 5 waktu. Hari Jumat, zuhur diganti cuma Jumat. Kalau enggak, musafir, kalau masih di negerinya. Kalau kita musafir, dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, boleh meninggalkan Jumat. Nanti ada uzur-uzur tertentu. Terus. Wa ita'u zakat bimana ita, membayar zakat. Syahadat, sholat, puasa, kaya miskin lakukan. Zakat bagi yang mampu, ya. Zakat, kalau apalagi zakat fitrah gampang. Kalau zakat malah itu perlu orang punya usaha, punya PT, CV, toko yang besar yang perputarannya di atas 87 gram emas selama 1 tahun. Terus. Wasomu Ramadan, puasa Ramadan jelas sudah. Bulan keberapa Ramadan? Bulan ke-9. Harus tahu tuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzul. Itu nama-nama ya, harus hafal ya. Ustaz Masani tanggung jawab nanti semuanya harus hafal. Terus kalau orang yang kemarin nggak puasa gimana? Mogok, sakit, head, melahirkan, maka nanti di bulan Syawal ini sampai datangnya bulan Sya'ban, waktu membayar hutang 11 bulan bayar hutang. Syawal nggak bisa, Dzulqa'dah nggak bisa, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus sampai Sya'ban. Sya'ban datang, sampai datang Ramadan lagi masih punya utang 5 hari, seandainya contohnya 5 hari belum kebayar, maka kena denda. Tetap nanti bulan Syawal berikutnya bayar 5 hari ditambah 5 liter beras. Udah 2 tahun Ramadan belum bayar, 5 tetap utangnya ditambah 2 liter setiap hari, berarti 10. Kalau 5 liter jadi 10 liter. Ya, kayak ente bayar motor aja kalau kreditnya, kalau apa? Kalau terlambat bayar kredit kan kena denda, benar nggak? Nah begitu juga utang puasa nggak bayar, ya. denda, ya. 2 tahun 2 liter, 3 tahun 3 liter, 4 tahun, ya, jangan ditunda-tunda terus, ya, bayar, ya, dikasih waktu 11 bulan tuh, ya. Dan utang sama Allah lebih berhak dibayar dibandingkan hak sama manusia. Terus. Wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Nah sekarang nih pada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita berangkat haji, udah punya kemampuan, udah dipanggil, ya. Nah, arti mampu di sini apa? Punya ongkos pulang pergi, ya. Mampu di sini artinya sehat jasmani, fisiknya kuat. Artinya mampu artinya yang ketiga aman dalam perjalanan, tidak ada peperangan. Nah, ini. Mana coba? Kalau cuma punya ongkos berangkat, nggak punya ongkos pulang, boleh nggak? Nah, nanti diusir dari Mekah sana, dideportasi. Terus, ma'al ikhlas, wat tasdiq. Syaratnya naik haji, ya. Syaratnya naik sholat, zakat, puasa, naik haji. Syaratnya apa? Ikhlas. Ya, semuanya tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji harus ikhlas karena Allah, karena perintah, laksanakan perintah syariat, bukan karena takut sama manusia. Oh, karena bapaknya marah, awas orang anak terus sholat kayak cambok, sholatnya karena cambok, diterima nggak? Nah, ya, harus karena Allah, ya. Atau karena malu. Istri nggak sholat gara-gara malu, yang lain pada sholat dia nggak sholat, itu nggak boleh. Harus ikhlas karena Allah. Ya, yang kedua, syarat yang kedua wat tasdik. Apa tasdik? Tasdik itu membenarkan, apa? Tasdik membenarkan, hati menerima, ya, lapang dada. Itu. Terus. Man lam yakun mukhlisan fa huwa
منافق. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafik. Siapa yang melaksanakan syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji tidak ikhlas, bukan karena Allah, maka termasuk golongan orang-orang munafik. Sesuai Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazayyana bi amal akhirah wa huwa la yuridha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ard." Siapa yang berhias dengan amalan akhirat dan dia tidak menginginkan sesungguhnya dan tidak menuntutnya, maka dilaknat oleh langit dan bumi. Ya. Jadi yang nampak luarnya itu bertentangan dengan yang nampak dengan batin. Ini ada dalam kitab Zawajir karya Imam Ibn Hajar. Man uriyan nas fawqa ma 'inda min al-khasya lillah fa huwa munafiq. Siapa yang memperlihatkan kepada manusia di atas apa yang dia miliki daripada kekhusyuan kepada Allah, maka dia termasuk munafik. Seorang khusyuk, padahal enggak, dibikin-bikin doang. Dia menampakkan kepada orang di atas dari apa yang dia lakukan. Ya, maka dia termasuk orang-orang golongan munafik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Apa dalam Al-Quran sendiri tentang masalah salat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang yang salat, yang dalam salatnya sahun, suka lalai. Ya, sahun itu mengakhirkan waktu salat. Ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang salat alladzina hum yura'un. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang dalam salatnya mereka sahun, lalai. Mengakhirkan waktu subuhnya kesiangan sengaja. Udah dengar azan dia nggak bangun. Ya. Nah, subuhnya, maghribnya terlambat. Maghrib paling pendek waktunya. Ya. Alladzina yura'un, lalu mereka riya. Yang riya juga termasuk kategori fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat aja dapat celaka, kalau riya apalagi yang tidak sholat. Nah, itu maksudnya gitu. Bukan tidak boleh sholat. Terus ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو. Waman lam yakun musaddiqan. Nah, siapa yang tidak ikhlas termasuk orang munafik, yang tidak sidik, tidak membenarkan, tidak jujur dengan hatinya, ya, dia ingkar, fahuwa kafir, maka kafir. Salat tapi ingkar, tidak ada kepercayaan bahwa ini perintah Allah, bahwa ini perintah Rasul. Ingkar di hati, kafir. Jadi sholat itu perlu ikhlas, perlu sidik, tasdik. Nah itu, ini yang nggak ada di kitab-kitab yang lain. Ini jadi dicampur dengan tasawuf sama beliau. Terus, nah ini ada satu cerita Harun ar-Rasyid. Ya, ketika dia tawaf bersama manusia, ada satu orang Arabi mendahului dia. Maka dikatakan sama dia, Hajib Harun, penghalang Harun. Bahwa alladhi ya'jib an-nas an yadkhul al-khalifah la tatuf hatta yaduf amil mu'minin. Dia bilang, dilarang. Ini Arabi, ini orang Badui. Ini kan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau zaman sekarang presiden, khalifah, dia mau tawaf keliling Ka'bah, atau di depannya ada orang ngalangin dia. Jangan tawaf. Nah, itu begitu, ya, dilarang sama tentara-tentaranya. Qala inna Allah qad sawa bainal imam wa ra'iyya fi hadzal maqal. Akhirnya dia bilang, kita sama, mau rakyat mau pemimpin sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bilang begitu. Ya, faqala azza wa jalla sawa'ul 'akifi wal bad wa man yurfi bil hajj bi zulmin nuzuk min azabin alim. Ya, Al-Hajj ayat 25 itu bisa dilihat itu. Ya, dia baca ayat itu pakai dalil lagi. Ketika Harun ar-Rasyid mendengar ayat tersebut, dia berangkat ke Hajar Aswad. Ya, dia mau cium Hajar Aswad, didahuluin juga sama orang itu. Ya, datang lagi ke Hijr Ismail, mau sholat, didahuluin juga sama orang itu. Ya. Maka selesai Harun ar-Rasyid dari sholatnya, dia perintahkan orang yang tadi menghalangi dia supaya datang, panggil ke orang. Ya.
Ajib Amir Mu'minin. Faqala mali ilayya min hajah. Dia bilang, Pak, kamu manggil saya, ada keperluan apa manggil saya? Ini Badui ini, ya. Maka dia bilang, jika kamu ada keperluan yang lebih berhak untuk ditegakkan dari saya, berjalan kepada saya. Ya, kalau ente perlu maksudnya datang ke sini, bukan anak yang datang sama ente. Ini Arabi ngeyel nih. Datanglah akhirnya Harun ar-Rasyid mendatangi orang tersebut. Ya, dia ucapkan salam, lalu dijawab Waalaikumsalam. Ya akhal Arab, wahai saudara Arab, ijlis huna bi amrik. Nah, saya duduk di sini atas perintahmu. Faqala laisal bait baiti walal haram harami. Dia bilang, ini rumah bukan rumah saya dan haram bukan haramnya saya, itu haramnya Allah maksudnya. Wa kulluna fi sawa, kita sama semua. Fa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansarif. Kalau kamu mau duduk silakan, kalau tidak silakan pulang, berangkat. Ya. Gitu. Akhirnya Harun ar-Rasyid duduk. Wa qala ya Arabi, wahai orang Arab, uridu an as'aluka an fard. Saya ingin bertanya kepadamu tentang hal-hal yang wajib. Fa in anta qumta bi fa anta bighairi akum. Jika kau telah menegakkan, maka saya akan menegakkan juga. Jika engkau tidak mampu, maka orang lain lebih tidak mampu. Akhirnya dijawab sama Arabi ini, pertanyaanmu ini pertanyaan bertanya atau pertanyaan ngetes? Kan ada orang nanya ngetes. Ente nanya bertanya apa nanya ngetes di sini? Ya. Saya bertanya, dia bilang, bertanya, ingin tahu, belajar. Faqala qum fajlis julus as-sa'il min as-salas. Kalau begitu bertanyalah seperti bertanya orang yang bertanya. Ini udah bertanya songong lagi. Ya, ini kan murid, mau bertanya tanya yang sopan, maksudnya begitu. Ya. Faqama wa jalasa ala rakbati. Akhirnya dia berdiri dengan dia punya lutut. Ya. Faqala qad jalasa, engkau telah duduk dengan baik. Qala as'alu amma badalak. Saya bertanya tentang apa yang nampak dalam dirimu. Akhbirni amma farada Allah alaik. Maka beritakanlah kepadaku tentang yang diwajibkan kepada kamu. Faqala sa'altani an ayyi afarid. Engkau bertanya tentang wajib apa? Tentang wajib 1 atau wajib 5 atau wajib 17 atau wajib 34 atau wajib 94. Ya. Ya. Adapun pertanyaan satu wajib seumur hidupku. Ya. An wahid min 11 atau 1 dari 12 atau 1 dari 40 atau 5 dari 200. Maka Harun ar-Rasyid ketawa. Ya. Sampai dia terguling-guling. Ya. Karena dia ngeledek. Nah. Kemudian saya bertanya kepadamu tentang kewajibanmu. Ya. Maka engkau akan mendatangi aku dengan hitungan setahun. Faqala ya Harun laula anna ad-din bil hisab lamma akhadha Allah khalaiq bil hisab yaum al-qiyamah. Seandainya agama ini dengan hitungan, maka Allah akan mengambil seluruh makhluk dengan hitungan di hari kiamat. Ya. Faqala ta'ala wa nadul mawazin bil qisas al-yawm al-qiyamah fala tazlam nafsun shay'an wa in kana mithla habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Ini surah Al-Anbiya ayat 47 itu tentang. Akhirnya Harun ar-Rasyid ketawa, marah dia. Ya. Wahai Harun, ya, dia tidak bilang ya Amir Mu'minin, ya Arabi. Ya, jika engkau telah bisa menafsirkan apa yang kau katakan, kau selamat. Ya. Jika engkau tidak bisa menafsirkan, saya akan perintahkan kamu untuk memukul lehermu, maksudnya mau dipancung antara Safa wal Marwa. Faqala sahibi ya Amir Mu'minin aifi anhu wahabu lillahi subhanahu wa ta'ala wa li hadzal maqam syarif.
wa yadhaqal min qawlihi ma hatta istalqa ala ghafah. Ya. Maka berkata sahibnya, wahai Amir Mu'minin, maafkan orang tersebut. Ya. Berikan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kedudukan yang mulia. Maka tertawalah Arabi daripada ucapan keduanya sampai terbengkal-bengkal. Maka berkata orang tersebut kepada Harun, kenapa kamu tertawa? Ajaban minkuma idla adri ayyukum ajhal. Saya ketawa ini heran, nggak tahu mana yang di antara kalian berdua yang paling bodoh. Allazi yasawwi ajalan qala amma allazi yasawwi ajalan lam yahdur amma sulika amma faradahu ala ayya faqad farada ala farad katsira fa amma qawli laka an fardin wahid fa huwa din Islam. Kewajiban satu dalam agama, dalam seseorang apa? Satu. Kewajiban satu, agama Islam. Adapun ucapanku 5 kewajiban dalam sehari, 5 waktu, yaitu sholat 5 waktu. Adapun 17 kali, yaitu 17 rakaat. Adapun ucapanku 34, yaitu 34 kali sujud, satu rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau 17 kali 2 34. Ya. Adapun ucapanku 94, yaitu takbir. Coba takbir pindah satu kan. Hitung semua tuh. Ya. Wa tasmi' wa tahmid rafa sujud. Faham zamina wajib wa ya takbiratul ihram wal baqi sunnah wa amma qaulaka wahid fi tul umr, satu dalam seumur hidup, yaitu haji, dalam ibadah naik haji satu kali aja. Ya. 12 apa? 12 yaitu satu dari 12 yaitu bulan Ramadan, satu puasa. Ya. Satu dari 40 zakat emas, zakat ya zakat emas 2,5% maksudnya. Ya. Wallahu alam. Sampai situ dulu ya. Terakhir kita sama-sama baca salam. Udah lama nih nggak baca salam ya, supaya ada hubungan